limaan. Fa'u aidiakum du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Ayo, ketika pelajaran ketika pelajaran ganti baca Al-Fatihah saja. Oke. How are you today? Alhamdulillah. Thank you. I'm fine, thank you. Yes. Sebelum kita mulai, Ustazah mau absen dulu ya. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan bilang hadir. Wow. Ini ada yang belum ambil buku bahasa Jawa enggak? LKS. Bukunya sudah ada. Silakan diambil kalau mau ambil besok tapi ya. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 19. Almas Muhammad. Hadir. Alifa Ayu Hanifa. Ira. Anissa Zaratul Jannah. Azhar Dalma Lestari. Faiza Azkia Khairun Nisa. Farid Rizky Mubarak. Belum ada. Firza Nabila. Hadirah. Mila Ainamira. Belum ada. Hansa Zaki Az-Zahra. Belum ada. Muhammad Al-Fatih. Hadir ada. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir ada. Riko Yordiansyah. Hadir. Zilta Hajiba. Zalfa Anindia. Nggak ada ya Zalfa. Oke, thank you. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran kita yaitu pada tematik 2, subtema 1 pada pembelajaran ke-3 dan 4. Oke. Untuk Mas Riko kemarin sudah selesai daftar lagi ya yang ekstra ya. Udah ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada tematik 2. Oke, rata-rata di pelajaran PB 3 dan 4 ini membahasnya tentang IPA. Materi pelajarannya yaitu tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di mapel IPA kali ini masih tetap membahas tentang sumber energi. Kenapa masih sumber energi? Karena sumber energi ini sangat bermanfaat, Penting bagi kita. sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemarin kita juga sudah belajar tentang sumber energi yang disebut dengan apa? Matahari dan Matahari. Pertemuan pertama kita matahari, kemudian yang kedua yaitu air. air. Betapa maha dahsyatnya Allah menciptakan sumber energi ini ya.
Sehingga kalau tidak ada aja bingung. Bayangkan kalau tidak ada matahari bagaimana anak-anak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau anak-anak tidak ada matahari dalam satu hari? Tidak bangun-bangun. Nggak bangun tidur malah. Nggak bangun tidur. Terus sholatnya juga mungkin kedinginan. Terus sholatnya kan kalau kita bisa melihat matahari kapan mulainya, kalau matahari masih terbenam kan masih subuh. Kalau udah tinggi, kalau udah sampai di atas kepala berarti artinya sudah duhur. Kalau sudah agak bergeser ke barat, maka waktu masuk sholat asar. Ketika sudah tenggelam berarti sudah waktunya masuk sholat maghrib. Ketika sudah malam berarti sudah waktunya sholat Isya. Nah, itu manfaatnya juga luar biasa matahari untuk menentukan kapan kita sholat juga. Nah, selain itu juga kalau kita tidak ada matahari, kita kalau misalnya jemur baju itu loh, bisa kering apa enggak dalam sehari? Bisa. Bisa kering apa enggak? Pernah jemur baju apa enggak ini? Iya bisa, tapi ya masih masih agak-agak basah gitu, masih nggak bisa kering-kering banget seperti matahari yang sudah bermanfaat untuk mengeringkan baju. Oke, nah itulah matahari. Kemudian air. Nah, air itu juga menjadi salah satu sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia di bumi. Nah, air ini juga merupakan salah satu sumber daya alam. Ya apa enggak? Iya. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Ya, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mulai dari sumber daya alam yang terlihat manfaatnya seperti kebutuhan pokok, rempah-rempah itu kan juga sumber daya alam, ya kan? Nah, kalau ini sumber energi juga sumber daya alam. Nah, contohnya di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemarin kita sudah belajar ada namanya tumbuhan. Maksudnya diperbarui itu apa, Ustazah? Tidak akan habis. Kalau habis muncul lagi, ya kan? Tumbuhan itu habis kan, kadang-kadang mati. Habis itu kalau tanam lagi, tumbuh lagi. Hewan kalau mati, bisa berkembang biak lagi yang lainnya, ya kan? Kemudian sinar matahari. Kemudian ada lagi angin. Angin kalau habis, ada cara untuk bisa mengendalikan air, ya kan? Nanti kita bahas ya sumber energi yang ketiga yaitu tentang angin. Kemudian ada lagi air. Nah, air ini juga salah satu sumber energi dan juga dijadikan sebagai sumber daya alam manusia. Paham? Paham. Nah, karena sumber daya alam ini sangat berlimpah, jadi anak-anak harus bijak, harus baik, harus bagus, dan harus tahu cara memanfaatkannya. Jangan sampai dibuat seenaknya saja. Seperti gambar 1 dan 2 kemarin sudah kita bahas ya. Gambar 1, dia tidak bisa melakukan haknya terhadap air, ya kan? Sehingga apa? Sehingga airnya tumpah-tumpah. Iya, sehingga banjir sampai di dengkulnya, ya. Sampai di dengkulnya. Kemudian iya, itu kalau dibuat renang enak kayaknya ya. Bercampur dengan busa-busa gosok gigi. Ya kan waktu gosok gigi kan itu, waktu gosok gigi lupa keenakan gosok gigi, lihat giginya udah putih apa belum, sampai airnya tumpah-tumpah, ya kan? Nah, itu enggak baik, itu enggak bagus cara menggunakannya. Nah, terus kita bandingkan dengan gambar satunya. Gambar satunya itu bagus. Ketika dia cuci piring, ya ingat anak-anak cuci piring di sekolah aja deh. Secukupnya. Nah, cuci piring kalau misalnya masih pakai busa di piring itu langsung
Bilas. Dibilas, tapi Dibilas. setelah dibilas matikan lagi. Kalau kurang bersih digosok lagi, kasih air, tutup lagi. Nah, itu adalah salah satu cara yang bijak untuk memanfaatkan air. Nah, kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat, nggak apa-apa. Itu kita Oke. catat. Nah, selanjutnya ada juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Artinya apa, Ustazah? Sumber daya alam itu bisa habis. Kalau sering dipakai, sering digali, sering digunakan. Contohnya apa? Listrik. Listrik. Emas. Emas itu kan ada tambangnya ya. Emas. Di mana itu? Tambangnya. Tambang. Tambang emas. Jadi di Freeport ya. Nah, di luar sana. Kemudian besi. Besi itu juga bisa habis kalau sering digunakan buat bangunan, ya. Kemudian minyak bumi itu juga bisa habis kalau tidak baik menggunakannya. Padahal itu adalah salah satu bahan bakar, ya kan? Minyak bumi itu bahan bakar untuk membuat apa? Minyak bumi itu bahan bakar membuat Makanan. bukan makanan. Emang anak-anak mau makan dari minyak bumi? Api. Gas. Gas, bensin, solar, pertalite. Nah, itu dari minyak bumi. Ayahnya Mas Lendra itu kan jadi pengusaha tambang minyak bumi. Nah, itu yang memproduksi. Memproduksi berarti membuat. Jadi beliau itu punya usaha tambang minyak bumi, tapi yang ada di dasar laut. Nah, diolah, dijadikan sebuah bahan dasar untuk menjadikan bensin, solar, pertalite, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak harus tahu. Bayangkan kalau anak-anak bau bensin. Baunya enak enggak? Iya kan, bau. Memang karena itu sudah ada prosesnya. Jadi pengen ketagihan saja. Ya janganlah, mending bau parfum. Mending bau parfum enak. Ya. Kalau bau parfum. Kalau parfum enak. Oke, sudah itu tentang sumber energi yang tentang matahari dan air. Nah, makanya kita juga sebagai generasi muda penerus bangsa harus tahu mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita. Ya, itu sama dengan ciri bangsa negara Indonesia. Ya. Itu masuk di pelajaran PPKN tadi ya. Jadi haknya itu harus tahu. Haknya itu mendapatkan air. Iya, saya dapat air. Tapi kita juga harus punya kewajiban untuk kewajibannya menjaga. Memakai secukupnya. Memakai secukupnya. Menjaga juga memakai secukupnya. Bayangkan kalau anak-anak udah tidak ada air sehari aja. Ayo gimana? Bisa minum nggak? Bisa mandi nggak? Bisa wudhu nggak? Bisa cuci piring nggak? Bisa. Kalau cuci piring nggak pakai air, bersih nggak? Kalau cuci piring nggak pakai air, bersih nggak? Enggak. Ustazah, aku kalau nggak punya air mau beli tisu basah aja deh buat cuci piring. Lah kalau mau beli tisu basah mau habis berapa piring sebanyak itu ya? Nah, makanya kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Paham? Oke, mulailah dari diri sendiri anak-anak ya. Mulailah dari diri sendiri memelihara dirinya supaya melakukan sesuatu yang baik-baik saja ya. Jangan sampai melakukan hal yang tidak baik. Nah, gitu ya. Karena semua apa yang kita lakukan itu pasti dicatat sama malaikat. Malaikat itu selalu ada di samping kita. Kalau kita sekali saja melakukan hal yang tidak baik dan itu tidak diralat, udah
Udah catat itu sama malaikat amal yang buruk. Namanya siapa? Atip. Dicatat hari ini Mas Riko airnya ndak dimatikan sampai tumpah-tumpah, akhirnya mamanya Mas Riko bayar air banyak habisnya. Duh, kan merugikan orang lain. Nah, sesuatu yang ringan tapi tidak diperhatikan itu nanti bisa jadi besar ya. Bisa jadi berpengaruh kepada orang lain. Nah, itu anak-anak harus paham. Sudah kelas 4 ya, harus bisa jadi diri sendiri yang baik dan jadi pemimpin untuk dirinya sendiri-sendiri. Paham? Jangan menggantungkan ayah bunda nunggu ngomelin dulu, jangan. Itu nggak baik malahan. Ya, kalau sudah tahu perbuatan tidak baik, ya sudah jangan dilakukan. Kalau itu baik dilakukan. Kalau kita baik nanti kan dapat pahala dari Allah, dapat reward, dapat smile point dari ayah bunda. Kalau tentang perbuatan, ya. Oke. Ya, oke, sudah. Ada pertanyaan tentang sumber energi yang kemarin, yang kedua itu? Tidak ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sumber energi ketiga, yaitu angin. Nah, sumber energi ketiga yaitu adalah angin. Angin itu adalah sumber energi yang tidak bisa dipegang. Iya, Kang. Iya apa enggak? Tidak bisa dipegang, tidak bisa ditembus, tidak bisa apa-apain pokoknya. Kita hanya bisa kita rasakan. Nah, tapi itu juga sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Panas. Nah, bisa sebagai pembangkit listrik. Kalau mainan ini yang kincir. Nah, jadi angin itu bisa diambil manfaatnya kalau ada perantaranya. Lewat apa? Kincir angin. Nah, seperti yang gambar Ustazah ini, setelah ini Ustazah putarkan ya videonya ya. Oke, kincir angin itu adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan angin-angin. Nah, bentuknya kayak baling-baling bambu. Bentuknya kayak baling-baling apa ini? Baling-baling kapal. Ya, baling-baling pesawat. Nah, bentuknya kayak baling-baling. Nah, ini merupakan alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Kekuatan mekanik itu apa, Us? Ya nanti kita bisa rasakan manfaatnya kalau mau digunakan sebagai apa? Pembangkit listrik, terus bisa digunakan memompa air, mengairi sawah, mengeringkan hasil panen. Kalau mengeringkan hasil panen ini lewat apa? Masa lewat kincir angin? Lewat udara. Ya, iya, pakai apa alatnya namanya? Pernah lihat kipas angin nggak? Nah, bentuknya kayak kincir angin nggak? Kincir angin besar, Iya, jangan pakai kincir angin. Untuk mengeringkan hasil panen jangan pakai kincir angin. Pakai kipas bisa. Itu. Nah, jadi intinya angin itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dikumpul, tidak bisa apa namanya? Tidak bisa dipegang dan tidak bisa apa namanya? Apa tadi Mbak Alifah? Ditembus. Nah, hanya bisa lewat apa? Lewat kekuatan angin itu yang kita kumpulkan, diubah menjadi kekuatan mekanik. Nah, alatnya namanya apa? Kipas. Kincir angin. Kincir angin dulu. Kincir angin itu alat yang paling utama. Kalau kipas itu sudah bukan kincir angin yang sebenarnya, itu udah KW itu. Udah KW. Udah enggak seperti kincir angin benar, tapi bentuknya kayak kincir angin ya. Coba kita lihat. Nah, di Indonesia itu juga ada. Buka. Pembangkit listrik tenaga air, namanya PLTA. Jadi pemerintah itu
Ya, jadi PLTA itu adalah sebuah tempat Pembangkit tenaga tempat yang dinamakan dengan pembangkit listrik. Jadi semuanya itu ada baling-balingnya, ada kincir anginnya. Itu sudah disistem sama pemerintah. Kita nggak bisa buat sendiri karena itu sudah disistem sama pemerintah. Kita hanya bisa melanjutkan. Di Belanda banyak sekali kincir anginnya. Iya, rumahnya ada yang kincir angin. Iya, karena mereka membutuhkan udara. Mungkin di sana panas, ya. Anak-anak pernah ke Holland. Holland itu aslinya kan Belanda. Di toko roti Holland itu kan selalu ada baling-balingnya. Iya kan? Pernah ke Holland nggak? Toko roti Holland? Nggak pernah. Nah, nanti kalau Holland Nah, nanti lihat ya. Lihat atasnya aja. Pasti ada baling-balingnya. Itu menandakan bahwa dia itu berasal dari Belanda. Nah, coba kita lihat. Besar sekali punya Indonesia. Ini berada di Kalimantan. Jauh. Harus dengan lahan yang luas. Ada di Sulawesi Selatan. Ada. Ya. Nanti kirim talinya. Ya, nanti materinya saya kirim. Nah, ini namanya adalah tempat kincir angin. Tempat untuk membangkitkan listrik. Nah, tinggi-tinggi sekali ya. Ini tidak ada perumahan di sini, hanya kayak lahan-lahan aja, ya. Potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar. Ada 442.000 megawatt kalau bisa kita yang sudah diidentifikasi. Kalau kita bandingkan antara potensi dengan berapa kapasitas pembangkit Indonesia saat ini yang sekitar 67.000 mega, berarti kita potensi BT kita itu masih jauh melampaui. Nah ini kincir anginnya besar-besar. Dayanya berkisar di angka. Nah, jadi sampai itu aja kincir anginnya ya, nanti dilihat. Oke, sudah paham mengenai tenaga listrik tentang sumber daya alam yang ini? Sudah ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ustazah lanjut pada sumber energi yang keempat, yaitu listrik. Tirukan Ustazah. Kelas. Yes. Hand and eyes. Okay. If you mendengar Ustazah bilang hand and eyes, jawabannya adalah oke. Hand and eyes. Oke. Ketika Ustazah bilang teach, maka tirukan Ustazah. Paham? Ketika Ustazah bilang teach, maka tirukan Ustazah. Sumber energi ada 4. Sumber energi ada 4. Tirukan Ustazah dengan gerakan. Number 1. Matahari. 2. Air. 3. Angin. 4. Listrik. Kelas. Yes. Ketika Ustazah bilang teach, tirukan. Ulangi lagi Ustazah. Ya, tirukan sendiri tanpa Ustazah. Kelas. Yes. Teach. Oke. Sumber energi ada 4. Lihat dari sini siapa yang nggak ikut? Number 1.
listrik. Oke, kelas. Yes, Thank you. You're welcome. Oke, sekarang kita lanjutkan pada sumber energi yang keempat, yaitu listrik. Nah, di rumah anak-anak lampunya nyala nggak sekarang? Nyala. Nyala. Enggak. Ayo, nyala apa enggak? Nyala. Kalau nyala berarti di situ gelap. Kalau nggak gelap jangan dinyalakan. Terus ada pesannya apa? Kita harus bijak dalam menggunakan listrik. Kalau masih terang jangan dinyalakan, berarti harus dimatikan. Dan hemat itu artinya apa hemat? Hemat. Jadi dihemat, dikurangi pemakaiannya. Karena listrik itu bayar, ya kan? Orang tua kita bayar ya. Listrik itu bayar. Iya, mahal. Makanya pesannya itu harus diatur pemakaiannya, ya. Apalagi kalau di rumah yang ada AC-nya. Wow, AC itu sangat tinggi sekali tegangannya ya. Kalau kita pakai AC setiap hari full, bisa aja dalam satu hari itu habis ratusan ribu. Hanya untuk membayar listrik. Belum lagi ada kulkas, belum lagi ada TV, belum lagi ada mesin cuci, belum lagi ada lampu yang di rumah semuanya nyala ketika malam dan pagi dan malam dan setiap hari. Tuh, banyak sekali ya manfaatnya listrik itu. Makanya dia disebut sebagai apa? Sumber energi. Kita dari seperti ini kalau baterainya udah habis pasti langsung cari colokan, iya kan? Iya, HP-nya habis, baterainya langsung cari colokan. Kalau nggak dicolokin mati, nggak ada tenaganya. Jadi sumber energi itu jadi sebuah kekuatan untuk menyalakan sebuah benda, menyalakan sebuah alat dan lain sebagainya, ya kan? Nah, coba kita perhatikan pada gambar ini. Anak kecil ini sedang melakukan apa ini? Lihat TV. Nah, kira-kira kita buat ceritanya ya. Coba saya pengen tahu deh anak-anak buat kalimat tentang ini. Buat kalimat tentang anak sedang apa? Buku tematik. Enggak, langsung berbicara Kak Ustazah, langsung ngomong. Apa? Siapa namanya Ustazah? Namanya buat Aisyah. Tapi nggak pakai kerudung ya. Aisyah sedang menonton TV bersama bonekanya. Aisyah sedang menonton TV di rumah. Terus jangan hanya satu kata, itu kan kalimat aja, kalimat utama. Gagasan pokoknya apa? Bersama bonekanya. Menonton TV. Aisyah asyik menonton TV. Kalimat pendukungnya? Kalimat pendukungnya dia asyik menonton TV. Selain itu, dia juga membawa boneka sambil duduk di atas kursi. Sambil bermain boneka. Terus apa lagi? Ayo. Kita belajar bercerita ya, siapa? Sambil bermain boneka. Terus apa lagi? Pada jam 3 jam juga nggak apa-apa. Pada jam 12 siang. Pada jam 3 sore sehingga tidak berangkat ngaji TPQ. Kan bisa. Akhirnya dia bolos TPQ-nya, nggak dapat nilai, kan bisa. Jadi kalimat pendukung itu semuanya bisa, yang penting sesuai dengan ceritanya. Kalimat utamanya apa? Semuanya kecuali pertama. Kalimat utamanya itu apa? Kegiatannya dia sedang
Ya, nonton TV. Nonton TV. Iya. Gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya. Ya, sambil bermain boneka. Aisyah sedang nonton TV. Aisyah sedang menonton TV, bermain boneka loh. Kalau bermain boneka itu kalimat pendukungnya, bukan bermain. Ya. Dia membawa, kan dia nggak main, dia hanya memegang remote. Toh. Coba lihat gambarnya. Dia hanya megang remote, terus bonekanya hanya dipegang supaya ada temennya nonton TV. Dia ibaratkan bonekanya adiknya, jadi gendong kemana-mana. Pakai imajinasi. Nah, kayak gue coba Alifa sudah bisa buat sebuah cerita gagasan pendukung dan pokok. Semoga yang lainnya juga bisa menyusul ya. Harus sering-sering baca pokoknya agar kita juga bisa tahu. Dari kakak. Nah, kayak seperti itu ya. Kemudian, nah ini adalah juga salah satu banyak manfaat sekali. Bukan salah satu sih, banyak manfaat dari tenaga listrik ya. Kita bisa menyalakan lampu, televisi, setrika, dan lain sebagainya. Tapi ingat tentang hak dan kewajiban kita. Ya, selalu ada hak dan kewajiban kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita haknya apa terhadap listrik? Ya banyak. Menjaga. TV. Enggak, haknya bukan kewajiban. Ayo, yang hak masih hak ini. Kalau yang haknya kita punya hak untuk menyalakan lampu, kita punya hak bisa menyalakan lampu seenaknya saja, menonton TV, setrika seenaknya saja, mengecas HP itu adalah hak kita. Tapi kita juga punya kewajiban. Memakainya secukupnya. Memakainya dengan secara secukupnya saja. Ketika kita menonton televisi, misalnya dari pagi sampai jam 12, udah cukup sampai jam 12 aja. Jangan ditambah karena kita juga harus peduli terhadap mata dan juga mata. Yang penting mata ya. Apalagi kalau main HP ya. Jangan sekali-kali main HP yang lama sekali. Ya kasihan matanya. Jangan main HP apalagi ngegame. Oh, Ustazah himbau ya, anak-anak HP-nya digunakan yang baik, jangan digunakan game, jangan digunakan apa. Hanya digunakan untuk belajar aja ya. Kasihan matanya karena anak-anak ini sekolahnya sudah pakai HP, pakai laptop. Kalau sudah dari pagi sampai jam 10 daring ngadep laptop, ngadep HP. Terus nanti jam 1 sampai jam 3 juga ngadep laptop HP lagi. Kasihan matanya ini loh. Matanya ini nanti bisa-bisa minus nanti ya. Nah, itu makanya harus ada kewajibannya, yaitu kewajiban menghemat listrik. Nah, kita juga harus sayang kepada bunda. Iya, bunda itu disayang. Sayangnya apa? Ya jangan sering-sering pakai televisi, pakai HP. Kalau pakai televisi terus, nanti bayar listriknya banyak. Ya, uang jajannya nanti berkurang mau. Iya, makanya seperti itu. HP pun juga harus sayang kepada bunda. Kalau anak-anak menggunakan HP dibuat main terus, paketannya nanti pasti habis, cepat habis, ya kan? Beli lagi, habis itu beli lagi kan mengeluarkan uang. Iya, paketannya itu mahal banget sekarang. Tapi kita harus beli karena itu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk sarana belajar. Bukan sarana bermain ya. Bermain itu boleh tapi jangan teman-teman jangan sering-sering ya. Ingat, lebih banyak belajar. Jadi kalau diukur timbangan ya, belajarnya harus yang lebih tinggi daripada bermainnya. Nah, jadi seperti ini. Belajarnya harus lebih tinggi daripada bermainnya. Begitu juga sholat. Sholat itu juga harus lebih tinggi daripada mainannya. Jadi kayak timbangan. Nanti ketika kita ditimbang, ketika dihitung catatan amalnya juga biar bagus-bagusnya banyak. Jangan buruk-buruknya yang banyak ya. Eman. Biar nanti bisa masuk surga. Mau masuk surga enggak? Mau, iya Ustazah juga pengen. Makanya harus yang bagus akhlaknya, yang sopan kepada orang tua, kepada ayah bunda, tugasnya dikerjakan karena itu kewajiban. Nah, apa haknya anak-anak ketika menjadi murid?
Belajar. Mendapat ilmu, Belajar. belajar. Kewajibannya apa? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Kewajibannya. Kewajibannya apa, anak? Belajar dengan serius. Belajar dengan serius. Selain itu, kalau ada tugas dikerjakan, jangan menunggu disuruh sama bunda. Iya, kalau ketika Zoom gini kan udah tahu PR-nya di mana karena dikasih tahu langsung. Nah, itu langsung aja dicari halaman berapa, atau bila perlu kalau masih bingung tanya ke ustadzah atau ke bunda. Nah, itu kewajiban sebagai murid ya. Tugas dikerjakan, belajar sungguh-sungguh, jangan mainan. Nah, itu adalah hak dan kewajiban anak-anak sebagai murid atau siswa dimanapun berada, mau siswa di SD, mau siswa di tempat ngaji, mau siswa dimanapun, harus yang baik, kewajiban dikerjakan. Haknya juga dilakukan dengan baik, kewajibannya juga dikerjakan. Nah, seperti itu. Paham? Paham. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak. Itu Oke. kasih saja. Sebentar. Besok kita PB 4 sama PB 4 iya. Hari ini kan 4 ya anak-anak ya. Berarti besok 5 dan 6. Setelah itu Senin kita ulangan harian. Jadi belajarnya dari PB 1 sampai PB 6 ya, di buku tematik ya. Jadi hari Senin nanti kita ulangan. Jadi anak-anak bisa belajar dari hari Sabtu Minggu. Jadi Seninnya sudah bisa bagus, bisa lancar dalam mengerjakan ulangannya. Ustazah harap anak-anak jangan remedi lagi ya. Sampai hari apa saja Apanya? ulangannya? Ulangannya insya Allah hari Senin. Ya, hari Senin ya. Oke. Ya Ustazah. Apa? Pada tugas. Tidak ada tugas hari ini. Ya, tidak ada tugas ya. Oke, saya rasa Ustazah rasa sudah cukup, anak-anak sudah paham ya, jadi tidak ada tugas. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Masih ada waktu ini untuk nanti Zoom sama Miss Syuti ya. Pelajaran Lafdiyah. Ya, sudah sampai ayat berapa Lafdiyahnya? Al-Mulk 5. Surah apa? 5. Baqarah. Ayat 5. Al-Baqarah. Oh, cepat banget ya. Oke, ya sudah, nanti setelah ini dilanjutkan, masih ada waktu untuk menunggu dan sambil istirahat bentar, tangannya digerakkan, kepalanya juga putar-putar. Yang masih puasa pasti pening ya. Makanya beristirahat dulu sebentar. Iya, Ustazah juga puasa. Orang yang puasa di hari ini maka akan dikabulkan apa yang menjadi keinginannya. Makanya minta yang banyak kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau sama Allah langsung dikasih. Tapi sabar dulu, kapan waktunya nggak tahu, terserah Allah. Iya. Iya. Bisa dibuktikan anak-anak ketika anak-anak bersedekah misalnya ngasih orang uang 10.000. Pasti kapan hari nanti kapan hari diganti sama Allah. Diganti berapa? 100.000. Diganti 10 kali lipatnya. Makanya kalau 10 Muharram itu digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk santunan, digunakan untuk puasa. Nah, itu karena bulan Muharram, apalagi yang hari ke-10 ini sangat dihormati sekali, makanya bulan Muharram. Bulan Muharram itu bukan artinya bulan yang haram, tapi bulan yang dihormati, bulan yang sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali pahalanya. Makanya juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau anak-anak sering puasa pasti sehat. Percaya nggak? Kalau anak-anak puasa itu pasti sehat. Iya. Karena apa? Puasa itu kan dari pagi sampai sore. Kita nggak makan apapun, ya kan?
Nggak makan pentol, nggak makan es, nggak makan rujak, nggak makan jus. Perutnya nggak gembung, perutnya nggak melembung, perutnya nggak buncit. Baru makannya malamnya. Nah, itu kalau teratur dilakukan, pasti nanti bisa sehat ya. Nggak banyak sekali penyakit-penyakit yang masuk. Ustazah sudah buktikan. Bunyai Afif tahu nggak? Tahu. Nah, beliau itu puasa sudah 2 tahun full. Iya, 2 tahun full. Beliau tuh udah puasa 2 tahun full dan beliau ketika cek kesehatan dinyatakan sehat semuanya. Organ-organnya sehat, tidak ada penyakitnya. Itu karena berkahnya, barokahnya dari puasa. Iya, jadi beliau sehat, alhamdulillah sampai sekarang. Ibadah juga full ya, nggak sampai ditinggalkan. Duduk juga bisa sempurna, nggak bisa. Kadang-kadang kan dari orang tua ada yang duduk itu nggak bisa, akhirnya sholatnya dengan jongkok, iya kan? Ya. Ya, itu banyak. Tapi punya Mimidati, punya Afif ini full puasa 2 tahun. Sampai sekarang bisa dirasakan sehatnya bagaimana. Nah, itu. Oke, maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam mengatur dirinya supaya bisa masuk surga dan bisa melakukan yang baik-baik saja. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh leader class. Silakan leader class. Istidadan. Sudah siap? Sudah siap. Doa. Tangan didedahkan, kepala ditundukkan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Besok kita masuk di PB 5 dan 6. Terakhir di subtema 1. Terima kasih Ustazah. Thank you. You are welcome. Thank you, Miss. You are welcome. Thank you, Miss. You are welcome. Thank you, Miss. You are welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim link itu aja, tak ekstra. Soalnya kan ini habis tak cek kelasku, terus ada yang barusan ngisi mesku biar bisa mantau gitu loh Us. Terus ada muridku yang namanya Kenzo, itu adiknya Mbak Kanza, nggak jadi ikut sholawat, tapi dia sudah ngisi yang pencak silat.
Ustazah Samen.